Kemudian tatkala beliau berumur 15 tahun, maka beliau sudah diberi izin untuk berfatwa. Jadi sudah jadi mufti, ya. Mufti di mana? Di kota Mekah. Bukan mufti Roja, ya, bukan, ya. Mufti di kota Mekah. Kotanya para ulama. Al-Imam Syafi'i masih 15 tahun, masih sangat muda, sudah diizinkan untuk berfatwa, menunjukkan ilmunya sudah sangat luas. Ini agar kita tahu bagaimana cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. 15 tahun sudah jadi mufti. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis dalam rangka untuk mempelajari, ya, atau untuk menelaah sebuah buku yang saya tulis, yaitu dengan judul Ajaran Mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Yang sebenarnya buku ini merupakan untaian dari tulisan-tulisan yang saya tulis di internet, kemudian dibukukan, alhamdulillah bisa diterbitkan. Dan pembahasan yang saya masukkan dalam buku ini, ya, ada permasalahan fikih dan juga ada permasalahan akidah. Mengingat ajaran Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang ditinggalkan bukan cuma masalah fikih, bahkan yang paling penting juga adalah sebagian akidah Al-Imam Syafi'i juga ditinggalkan oleh sebagian orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Namun sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut, ya, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, maka di awal pengajian ini kita akan membahas atau menyinggung tentang biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya mazhab yang tersebar di penjuru alam semesta, ya, yang terkenal ada 4 mazhab, yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafi, yang mazhab paling senior atau mazhab paling tua. Kemudian mazhab Maliki yang dibawa oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian mazhab Al-Imam Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Selain dari 4 mazhab ini, tentu ada mazhab-mazhab yang lain, tetapi tidak tenar sebagaimana 4 mazhab ini. Dan di antara mazhab yang paling tersebar, ya, adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di penjuru alam semesta ini. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau adalah seorang imam yang sangat cemerlang dan sangat jenius, akan nampak jelas dari biografi beliau, ya. Sehingga bahkan sebagian orang-orang yang dahulunya bermadhab sampai berpindah madhab ke madhab Syafi'i. Sebagian bermadhab Ahlul Ra'yi, madhabnya di atas madhab Al-Imam Abu Hanifah, berpindah kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Demikian juga sebagian ulama dari madhab Maliki, ya, karena kagum dengan Al-Imam Syafi'i, maka berpindah kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Karena beliau memang orang yang sangat cerdas dan diakui kecerdasannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Beliau dilahirkan di Gaza di Palestina atau di Asqalan. Ya, Gaza, ya, ternyata merupakan daerah tempat lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau secara nasab, ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu pada Abdul Manaf. Abdul Manaf. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang Quraisy, ya, seorang dari suku Quraisy. Makanya dikatakan Al-Quraisy. Dan nasab beliau bertemu dengan kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Manaf. Beliau tidak dilahirkan di Mekah karena kita tahu orang-orang Quraisy tinggal di kota Mekah. Akan tapi ayah beliau merantau ke Palestina bersama istrinya, bersama ibunya Imam Syafi'i. Kemudian lahirlah Imam Syafi'i di Palestina. Namun tatkala Imam Syafi'i masih kecil, ya, belum 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sehingga Imam Syafi'i hidup sebagai anak yatim, dirawat oleh ibunya. Karenanya setelah ayahnya meninggal, ibu Al-Imam Syafi'i rahimahullah membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampung halamannya, ke kota Mekah, kembali kepada sukunya, suku Quraisy. Oleh karenanya disitulah Al-Imam Syafi'i kemudian tumbuh dan berkembang di kota Mekah dan belajar dari ulama yang ada di kota Mekah. Yang ini menunjukkan bahwasanya bagaimana peran seorang ibu, ya, sangat luar biasa terhadap perkembangan karir dari anaknya. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah hidup tanpa ayah, akan tapi dia menjadi seorang imam, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Peran ibunya dalam memasukkan Imam Syafi'i atau mendidik Imam Syafi'i, kemudian menyuruh dia untuk belajar di kalangan para ulama, sampai jadilah Imam Syafi'i seorang yang sangat alim. Jadi waktu berumur 2 tahun dibawa pulang ke kota Mekah, kemudian dia belajar di kota Mekah. Disebutkan tatkala beliau berusia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun sudah belajar, sudah hafal Al-Qur'an. Beda dengan kita, ya. Atau orang-orang zaman sekarang, ya tentunya, ya, umur 7 tahun tentunya masih semangat-semangatnya bermain, ya. Kalau disuruh hafal Quran, kamu jangan mendolimi anak-anak, ya. Anak-anak punya hak untuk main, ya. Anak-anak punya hak untuk main, tapi ada waktunya untuk belajar, jangan main terus. Oleh karenanya Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan beliau dikenal bacaannya sangat merdu. Sampai seorang ulama menyebutkan dalam sejarah Imam Syafi'i, kami kalau ingin menangis mendengar bacaan Al-Quran, maka kami pergi ke Syafi'i, si kecil Syafi'i. Maka kalau Imam Syafi'i sudah mulai baca Al-Quran, yatasaqatun nas, orang-orang pun berjatuhan, menangis mendengar apa? Bacaan Imam Syafi'i, karena suaranya merdu. Dan Imam Syafi'i kalau melihat orang-orang sudah pada menangis dan berjatuhan, beliau berhenti membaca Quran. Menunjukkan bahwasanya bacaan beliau sangat merdu, ya. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian tatkala berumur 13 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta karangannya Imam Malik, isinya ribuan hadis, ya. Ribuan hadis tatkala umur sekitar 13 tahun. Kemudian tatkala beliau berumur 15 tahun, maka beliau sudah diberi izin untuk berfatwa. Jadi sudah jadi mufti, ya. Mufti di mana? Di kota Mekah. Bukan mufti Roja, ya, bukan, ya. Mufti di kota Mekah. Kotanya para ulama. Al-Imam Syafi'i masih 15 tahun, masih sangat muda, sudah diizinkan untuk berfatwa. Menunjukkan ilmunya sudah sangat luas. Ini agar kita tahu bagaimana cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 15 tahun sudah jadi mufti. Luar biasa. Kemudian setelah itu beliau pergi ke kota Madinah, belajar sama Imam Malik. Setelah beliau menghafal kitab Al-Muwatta, beliau belajar belasan tahun. Ada yang menyebutkan sekitar 16 tahun Al-Imam Syafi'i menuntut ilmu dari Al-Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriyah. Setelah itu baru Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan dia menuntut ilmu ke Baghdad. Jadi benar-benar menuntut ilmu di kota Madinah, bertemu dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai disebutkan kalau ada tamu-tamu dari luar ingin mengambil hadis dari Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah menyuruh muridnya Imam Syafi'i untuk menyampaikan hadis-hadis tersebut melalui hafalan Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah murid yang sangat cemerlang, ya, muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad, ya, belajar ilmu di Baghdad. Sampai di sana beliau bertemu dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di antara dua murid yang terkenal dari Imam Abu Hanifah adalah
Abu Yusuf, dan yang satunya lagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, orang yang sangat cerdas. Sebagaimana ma'ruf perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ma ra'aitu saminan aqilan qat siwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Aku tidak pernah melihat ada orang yang gemuk, yang bercerdas kecuali siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Artinya semua orang gemuk biasanya bodoh ya. Itu gemuk zaman dahulu mungkin ya. Zaman dahulu kenapa mesti gemuk ya? Apa salah, kenapa dia harus gemuk ya? Gerak terus kok bisa gemuk ya? Kalau orang sampai gemuk di zaman dahulu ya, berarti pikirannya hanya makanan ya. Tidak ada kegiatan. Orang seperti ini mana mau memikir hadis, memikir ayat-ayat. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu saminan aqilan qat siwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Aku tidak melihat ada orang gemuk pun, satu orang gemuk pun yang cerdas kecuali gurunya siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Namun bukan berarti yang kurus pasti pintar ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, demikian akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan para ulama di Baghdad, terutama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Kemudian beliau pergi ke Mesir ya. Kemudian beliau pergi ke Mesir dan meneruskan dakwah beliau di Mesir ya, sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Adapun keistimewaan Imam Syafi'i, yang bawa buku silahkan lihat halaman 14 ya. Keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala,